Salam Patunggilan. Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Tentunya masih dalam pemeliharaan Tuhan, bukan? Puji Tuhan. Tentunya setiap kita mempunyai kerinduan untuk bisa beraktivitas secara normal kembali dan melakukan persekutuan, memuji dan memuliakan Tuhan secara bersama-sama. Namun Bapak Ibu, situasi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk melakukannya. Selain itu, kita juga harus melaksanakan himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah, baik belajar, bekerja, terlebih untuk beribadah. Dengan tetap di rumah saja, baik itu belajar, bekerja maupun beribadah, bagi kita sebagai umat percaya adalah suatu hal yang baik. Bukan hanya kebaikan bagi diri kita, akan tetapi kebaikan bagi orang lain yang tentunya kesemuanya itu demi kebaikan bersama. Yaitu untuk memutus mata rantai penularan wabah saat ini. Dengan di rumah saja bukan berarti kita tidak bisa saling sapa atau tatap muka. Kita tetap bisa melakukan komunikasi seperti pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa saling menyapa walaupun secara online. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami, segenap anggota Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Lumajang, beserta para tim multimedia dan pemuda-pemudi yang diberikan talenta oleh Tuhan, menyampaikan dan melaksanakan peribadatan ibadah keluarga secara online. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi serta mengasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah keluarga pada hari ini, marilah bersama-sama di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penerang Kehidupan. Anugerah serta damai sejahtera yang dari Tuhan Allah senantiasa ada di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 29, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Sumangga sowan Gusti. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, marilah bersama-sama kita mohon bimbingan kepada Tuhan dengan kita serahkan segenap hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Dengan segala kerendahan hati, kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau cukupkan kepada setiap kami. Dan kami semua percaya bahwa berkat-berkat-Mu senantiasa ada bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami menghadap tahta kudus-Mu penuh dengan salah dan dosa. Masih banyak tutur serta tingkah laku kami yang seringkali mendukakan Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Bapa. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami, Tuhan. Sehingga kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Dan juga layak untuk senantiasa menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kalau pada saat ini kami akan melakukan peribadatan, yaitu ibadah keluarga, kami percaya Engkau Tuhan bahwa Engkau tetap menyertai, membimbing, serta membersamai kami. Walaupun peribadatan ini kami lakukan secara online, dengan tetap berada di rumah kami. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan membawa berkat damai sejahtera serta sukacita bagi kami, pun juga keluarga kami semua. Pimpin kami ya Tuhan, arahkan hati serta pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan juga kami belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau mampukan pula kami untuk menerima didikan-Mu melalui firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama. Roh Kudus kiranya melingkupi kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Sehingga kami semua memperoleh hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa permohonan kami. Doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian dengan kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi, nomor 435, bait yang pertama saja. Gustimu kepareng mundut. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sesuai dengan daftar bacaan Alkitab minggu ini, yaitu terdapat di dalam kitab Mazmur pasal ke-86 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi.
Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bacaan tadi atau lebih tepatnya penggalan sebuah doa yang disampaikan Daud kepada Tuhan. Mengapa Daud berdoa sedemikian itu sampai berharap Tuhan menyendengkan telinganya yang terdapat di ayat yang pertama tadi, dan memasang telinganya untuk doanya. Pasal yang ke-6. Kalau boleh saya katakan demikian hebohnya doa Daud tersebut. Apakah Daud takut kehilangan nyawanya? Bukankah sama-sama kita ketahui bahwa Tuhan sendiri yang memberikan kuasa dan hikmat kepada Daud untuk bisa mengalahkan Goliat. Bahkan kalau kita tilik lebih jauh lagi, Tuhan sudah memilih Daud, yaitu ketika Daud masih muda, melalui kuasa urapan minyak khusus, melalui hambanya, yaitu Samuel. Lantas, apa yang membuat Daud begitu membutuhkan keajaiban-keajaiban Tuhan? Ya, benar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melanjutkan bacaan di dalam pasal kitab Mazmur tadi, pasal 86 sampai dengan pasal yang terakhir, yaitu ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-17, Bapak Ibu tentunya akan mengetahui bahwasanya Daud memiliki banyak musuh. Musuh Daud adalah orang-orang yang membenci Daud. Tersurat di dalam ayat yang ke-17. Suatu hal yang ironis memang. Karena perbuatan baik, justru Daud memiliki banyak musuh. Banyak yang iri terhadap perbuatan baik Daud tersebut. Sebagai contoh, Raja Saul sendiri yang sudah memilih dan menjadikan Daud sebagai pemimpin pasukannya, bahkan menyediakan tempat tinggal di dalam rumah raja, sangat iri kepada Daud dan berbuat membahayakan nyawa Daud, yaitu melemparkan tombaknya kepada Daud ketika Daud sedang bermain kecapi. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-11. Nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Di situ kejadiannya sampai
Daud mengelakkannya sampai dengan 2 kali. Bayangkan Bapak Ibu, bisa mengelakkan sampai 2 kali. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menjaga Daud, kira-kira pasti Daud berakhir saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ataupun di sepanjang hidup kita, apakah kita pernah mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh Daud tersebut? Bukannya kita harus mengelakkan lemparan lembing atau benda-benda yang membahayakan nyawa kita, bukan Bapak Ibu. Akan tetapi peristiwa di mana perbuatan baik kita justru menimbulkan rasa iri hingga menjadikan kebencian terhadap diri kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah bahkan sering mengalaminya. Apakah kita mengambil sikap untuk membalasnya dengan bersikap sakit hati, marah, ataupun reaksi negatif yang lain? Sebagai umat kepunyaan Allah yang penuh kasih, tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara menjadikan Yesus sendiri sebagai teladan di setiap aspek hidup dan kehidupan kita. Apabila kita mendapati dan mengalami pergumulan ataupun beban hidup yang membuat kita merasa tidak tenang, tidak nyaman, tidak ada damai sejahtera, Daud berseru kepada Tuhan. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Apakah kita sudah berseru dan memohon pertolongan kepada Tuhan? Dan apakah Tuhan mendengar seruan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tertulis, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat yang ke-7. Lantas bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita berseru kepada Tuhan? Ya, benar Bapak Ibu. Kita bawa seruan kita di dalam doa. Kita tidak perlu berteriak agar seruan kita terdengar oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah selama ini seruan doa kita semuanya sudah didengar oleh Allah Bapa kita? Jika di antara Bapak Ibu Saudara terdapat seruan doa yang masih belum terkabul atau belum dikabulkan, bukan karena Allah Bapa kita tidak mendengarnya, akan tetapi juga karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dengan kata lain, semuanya seturut rencana dan kehendak Allah. Kiranya renungan kita pada petang hari ini bisa semakin kita menjadi mengerti akan kehendak Tuhan dan mau semakin mendekat kepada Tuhan, berseru dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan.
Sang Pemberi hidup. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita memuji kembali nyanyian dari Kidung Pasuman Jawi nomor 171, bait yang 1 dan kedua. Sekalian kita memberikan persembahan kita. Monggo saos pisungsung. Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama bersyafaat, kita naikkan doa-doa kita dengan penuh iman dan percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu saat ini telah memperoleh hikmat marifat melalui firman-Mu, yang telah kami dengar dan kami gumuli bersama-sama. Kami percaya Tuhan, karena Roh Kudus, kami dimampukan untuk bisa mengerti dan kuasa untuk melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami di dunia ini. Melalui firman-Mu ini, kami diingatkan kembali untuk senantiasa berseru, berdoa kepadamu ya Tuhan, juga untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Jadikan kami lebih mengerti akan kehendak-Mu atas kami. Sehingga bukan keluh kesah lagi yang ada, akan tetapi ungkapan syukur kami yang kami nyatakan, kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama memohon kepadamu Tuhan, untuk kondisi saat ini, kondisi bangsa ini yang terdampak pandemi atau wabah yang mematikan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu untuk memulihkan kondisi saat ini, agar kami semua kembali beraktivitas seperti layaknya kami sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Juga agar kami semua bisa melakukan peribadatan secara bersama-sama, sebagaimana layaknya hidup bergereja, hidup berjemaat. Kami percaya Engkau mengasihi kami, dan kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Tuhan, di antara kami, baik kami pribadi ataupun kami, keluarga, jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, saat ini mengalami pergumulan hidup. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan jalan keluar. Bagi kami yang saat ini mengalami lemah tubuh ya Tuhan, baik karena sakit, penyakit, atau karena faktor usia, yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan beri kekuatan. Karena hanya Engkaulah Bapa yang mengasihi kami, anak-anak-Mu. Untuk putra-putri kami, dan juga kami yang saat ini harus melakukan pembelajaran
juga aktivitas di rumah secara online. Kiranya Tuhan mampukan untuk bisa melakukan hingga menyelesaikannya dengan baik seturut kehendak-Mu. Saat ini kami menghimpun persembahan kami Tuhan, walaupun tak sebanding dengan curahan berkat-berkat-Mu kepada kami percaya Tuhan sucikan, Tuhan berkati agar persembahan kami ini layak sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami tidak berkekurangan. Kami menyerahkan segenap rencana jemaat-Mu ini Tuhan, segenap rencana jemaat di seluruh gereja Kristen Jawi Wetan Tuhan. Kami mohon agar Tuhan sendiri yang berkehendak, Tuhan pula yang memberkatinya. Juga rencana ibadat pemberkatan perkawinan saudara kami Tri Handoko, putra ketiga dari Ibu Suko, dengan saudari Sekar Manik Sanjiwini, putri dari Bapak Ibu Joni Sukohadi, yang akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di Gereja Kristen Jawi Wetan Lumajang. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati. Tuhan kiranya memberkati pemimpin juga tokoh bangsa ini. Tuhan berikan kemampuan serta hikmat untuk kebaikan juga kemakmuran bangsa kami, Indonesia tercinta ini. Kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Seruan sawat kami ini, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadah petang hari ini, mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita menyanyi dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 99, bait yang pertama dan bait yang kedua. Aku duwe pamarto. Aku duwe pamarto, Yesus Kristus asmanyo, kang wis ngorbanken sarira buat aku sing dosa. Gustiku Yesus Kristus pamartoku, tak puji terus ing kalbu. Aku duwe pamarto satu ingkang setia, yen aku nyangga panandang kinari ngan karosa. Satu Gustiku Yesus Kristus pamartoku, tak terus engkau. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati kita memohon berkat Tuhan. Segala anugerah berkat kesukacitaan serta damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus, kiranya senantiasa tercurah atas kita sekalian, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tetap semangat ya Bapak Ibu, semakin dekat kepada Tuhan, tetap sukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 460.